Langit senja mulai memerah ketika mobil tua berdebu itu berderit memasuki gerbang Desa Karangsetra. 6 mahasiswa dari universitas di kota besar telah menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke desa terpencil itu. Program kuliah kerja nyata KKN. Mereka kali ini berlokasi di sebuah desa yang hampir tidak terpetakan di aplikasi peta digital. "Kayaknya kita udah sampai," ujar Raka, ketua kelompok KKN, sambil memarkir mobil di dekat sebuah balai desa yang terlihat usang. Bangunan itu terbuat dari kayu jati tua dengan atap yang tampak hampir roboh. "Serius, ini tempat kita bakal tinggal selama 2 bulan?" tanya Citra dengan nada setengah mengeluh. Ia memandang ke sekeliling, menyapu pandangan ke rumah-rumah kecil yang berjajar dengan desain tradisional, diselingi pohon-pohon besar yang membuat suasana semakin teduh, tapi juga mencekam. "Sudah dibilang ini desa terpencil," jawab Laras sambil mengangkat tasnya. "Tapi tempat ini sepertinya punya sesuatu yang lebih dari sekadar keterpencilan." Citra mengerutkan kening. "Maksudmu?" Laras menggeleng, mencoba mengabaikan firasat aneh yang menghantui pikirannya sejak memasuki desa itu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan, tapi tidak terlihat oleh mata telanjang. Sementara itu, Pak Surya, kepala desa yang sudah menunggu mereka di balai desa, melangkah keluar dengan senyuman lebar. Pria tua berusia sekitar 60-an itu mengenakan kemeja putih lusuh dan sarung, ciri khas pedesaan Jawa. "Selamat datang di Desa Karangsetra," sapanya ramah. "Kami sudah menyiapkan tempat untuk kalian tinggal. Tapi sebelum itu, mari saya perkenalkan desa ini." Kelompok itu mengikuti Pak Surya menyusuri jalanan desa yang beralaskan tanah. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu beberapa penduduk yang hanya memberikan pandangan penuh rasa ingin tahu tanpa banyak bicara. Beberapa orang bahkan terlihat menghindari tatapan, seperti menyembunyikan sesuatu. "Aneh ya, orang-orang di sini?" bisik Bagas kepada Doni, temannya yang juga satu kelompok. "Kayaknya mereka cuma nggak terbiasa lihat orang luar," jawab Doni sambil menyeka keringat di dahinya. Namun, suasana desa yang sunyi sepi, ditambah rimbunnya pohon-pohon besar, membuat atmosfer terasa berat. Di setiap sudut ada patung-patung batu kecil yang dihiasi bunga layu, seperti sesajen yang sudah lama ditinggalkan. "Pak Surya, patung-patung itu apa ya?" tanya Laras, yang sejak tadi memperhatikan keberadaan benda-benda aneh itu. Pak Surya menoleh dengan senyum kecil, tapi ada sedikit perubahan di sorot matanya. "Itu penjaga desa," jawabnya singkat. "Nanti saja kalian pelajari adat kami. Untuk sekarang, lebih baik kita segera ke rumah tempat kalian menginap." Rumah yang disiapkan untuk mereka adalah bangunan kayu besar di pinggir desa, dikelilingi hutan bambu yang menjulang tinggi. Rumah itu terlihat lebih modern dibandingkan rumah-rumah lainnya, tetapi tetap memiliki kesan tua dan menyeramkan. "Ini rumahnya?" tanya Citra dengan nada skeptis. Pak Surya mengangguk. "Ini rumah milik keluarga Pak Sastro. Sudah lama tidak digunakan, tapi saya pastikan cukup nyaman untuk kalian." Raka mengangguk, berusaha bersikap positif. "Terima kasih, Pak. Kami akan beradaptasi." Setelah menurunkan barang-barang, Pak Surya berpamitan dengan pesan yang terdengar sedikit aneh. "Jangan keluar rumah saat malam ya. Dan kalau mendengar sesuatu, anggap saja itu angin." Kelompok itu saling berpandangan, bingung dengan peringatan tersebut, tapi mereka memilih tidak terlalu memikirkannya. Malam pertama pun tiba. Raka, Laras, Doni, Bagas, Citra, dan Sinta mulai berkemas dan membagi kamar. Rumah itu memiliki 3 kamar tidur dan 1 ruang tengah yang besar. "Jangan lupa, kita mulai program besok pagi," ujar Raka sambil mengecek daftar agenda di laptopnya. Namun, rasa lelah setelah perjalanan panjang membuat mereka segera terlelap satu persatu.
hanya Laras yang tetap terjaga. Ia merasa aneh, seperti ada suara yang memanggil-manggil namanya dari arah jendela. Hanya Laras yang tetap terjaga. Ia merasa aneh, seperti ada suara yang memanggil-manggil namanya dari arah jendela. Laras, ia terbangun dengan kaget, memandang ke sekeliling kamar yang gelap. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Laras, keluar. Penasaran sekaligus takut, ia memberanikan diri melongok keluar jendela. Namun, yang terlihat hanya hutan bambu yang gelap gulita. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan bergemerisik seperti bisikan-bisikan kecil. Ketika Laras hendak menutup jendela, matanya menangkap sesuatu. Ada bayangan hitam berdiri di antara bambu-bambu, tidak bergerak. Sosok itu tinggi, dengan kepala yang hampir menyentuh ujung bambu. "Siapa di sana?" tanya Laras dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab, tapi perlahan menghilang di balik kabut tipis yang tiba-tiba muncul. Laras mundur dengan napas tersengal, lalu menutup jendela rapat-rapat. Ia ingin membangunkan teman-temannya, tapi merasa terlalu lemah untuk menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Malam itu terasa sangat panjang bagi Laras, tetapi ia tidak tahu bahwa kejadian itu hanyalah awal dari serangkaian peristiwa mengerikan yang akan mereka alami di desa Karangsetra. Pagi menyapa dengan suara ayam berkokok yang menggema dari kejauhan. Laras terbangun dengan mata sembab karena kurang tidur. Bayangan sosok tinggi dari malam sebelumnya masih terpatri jelas di benaknya. Ia melirik ke arah Citra yang tidur satu kamar dengannya. Gadis itu masih terlelap, wajahnya terlihat damai, seolah tidak pernah diganggu mimpi buruk seperti Laras semalam. Setelah mandi dan bersiap, kelompok itu berkumpul di ruang tengah untuk sarapan. Pak Surya telah menitipkan beberapa bahan makanan segar dari warga desa untuk mereka. Raka, yang lebih praktis, mengusulkan menu sederhana, nasi goreng telur. "Kalian tidur nyenyak semalam?" tanya Raka, sambil mengaduk nasi di wajan. "Lumayan," jawab Doni sambil menguap lebar. "Tapi rasanya tempat ini dingin banget ya. Padahal kita nggak di dataran tinggi." "Dingin?" tanya Laras sambil mengangkat alis. Ia teringat kembali dengan sosok yang dilihatnya. "Aku malah merasa ada sesuatu di luar semalam." "Kenapa, Laras?" tanya Citra sambil meminum teh hangatnya. "Jangan bilang kamu mulai merasa ada yang aneh di sini." Laras mengangguk ragu. "Aku dengar ada suara yang memanggil namaku. Pas aku lihat keluar, aku kayak melihat seseorang di hutan bambu." Ruang tengah yang semula riuh mendadak sunyi. Semua orang menatap Laras dengan ekspresi bingung dan khawatir. "Mungkin cuma perasaanmu," potong Bagas dengan santai, meskipun nada suaranya terdengar tidak sepenuhnya yakin. "Atau mungkin cuma warga desa yang kebetulan lewat." "Di tengah malam," balas Laras tajam. Raka menghela napas panjang. "Oke, mungkin ini cuma sugesti. Kita semua masih belum terbiasa dengan tempat baru ini. Kalau ada apa-apa lagi, langsung bilang. Jangan simpan sendiri." Mereka menyelesaikan sarapan dengan suasana yang agak canggung. Setelah itu, kelompok segera memulai kegiatan pertama mereka. Mendata kebutuhan warga desa untuk program kerja. Pak Surya kembali menjemput mereka dan memandu mereka menuju rumah-rumah warga. Di siang hari, desa Karangsetra tampak jauh lebih bersahabat. Anak-anak kecil bermain di jalanan dan para petani terlihat sibuk di sawah. Namun ada sesuatu yang tetap terasa ganjil. Setiap kali kelompok itu mendekati salah satu rumah, penghuni rumah tersebut tampak ragu-ragu membuka pintu. Tatapan mereka penuh waspada, bahkan beberapa di antaranya seperti menghindari kontak mata langsung. Di salah satu rumah, seorang nenek tua bernama Bu Mirah menerima mereka dengan senyuman kecil.
Ia adalah salah satu dari sedikit warga yang tampak ramah. "Maaf Bu, kami mau bertanya soal kebutuhan utama di desa ini," kata Raka sambil mencatat di buku agendanya. Bu Mirah menjawab dengan suara lirih, "Yang dibutuhkan di sini bukan cuma listrik atau air bersih, Nak. Desa ini butuh kedamaian." Raka mengerutkan dahi. "Maksudnya bagaimana, Bu?" Namun, Bu Mirah hanya tersenyum getir. "Kalian anak muda, hati-hati di sini. Jangan bicara sembarangan. Jangan berjalan sembarangan. Apalagi kalau sudah malam." Mereka berpamitan dengan rasa bingung. Kalimat Bu Mirah terus terngiang di kepala mereka, terutama di benak Laras yang sudah lebih dulu merasa tidak nyaman. Setelah mendatangi beberapa rumah lainnya, kelompok itu memutuskan untuk istirahat di sebuah warung kecil di pinggir jalan desa. Pemiliknya, Pak Min, adalah pria pendiam yang hanya menjawab pertanyaan mereka dengan anggukan atau gelengan. "Aneh ya, warga desa ini kayak menyimpan sesuatu," gumam Citra sambil menyeruput teh hangatnya. "Bisa jadi," jawab Doni. "Tapi, ya, wajar kalau mereka nggak terlalu percaya sama orang luar." "Menurutku ada yang mereka sembunyikan," kata Laras tiba-tiba. "Kayak ada rahasia besar di sini." Belum sempat mereka membahas lebih jauh, Pak Min tiba-tiba bergumam pelan, "Hutan itu, jangan coba-coba ke sana malam-malam." Semua kepala menoleh serentak. "Hutan? Maksudnya hutan bambu di belakang rumah kami?" tanya Bagas. Pak Min hanya mengangguk sambil menunduk, tampak enggan melanjutkan pembicaraan. Malam kedua tiba. Setelah hari yang melelahkan, semua anggota kelompok memutuskan tidur lebih awal. Namun, sekitar pukul 1 dini hari, Laras terbangun lagi. Kali ini ia mendengar suara-suara aneh, seperti alunan gamelan yang pelan, tetapi jelas berasal dari luar rumah. Ia menajamkan pendengaran, memastikan bahwa itu bukan mimpi. Ketika suara itu semakin nyata, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap keluar dari kamar tanpa membangunkan Citra. Di ruang tengah, ia bertemu Doni yang ternyata juga terbangun. "Kamu dengar suara itu?" bisik Doni. Laras mengangguk. "Kita harus cek keluar." Mereka berdua pelan-pelan membuka pintu rumah. Angin dingin malam itu langsung menerpa wajah mereka, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di kejauhan, hutan bambu terlihat samar-samar dalam gelap, tapi anehnya, ada sinar redup seperti api kecil yang menyala-nyala di antara pepohonan. "Lihat itu!" bisik Laras sambil menunjuk ke arah sinar tersebut. "Kita balik aja." "Ini nggak beres," jawab Doni dengan wajah tegang. Namun, sebelum mereka sempat berbalik, suara gamelan itu berubah menjadi bisikan. "Laras, Doni..." Mereka membeku di tempat. Mata Laras melebar, tubuhnya gemetar hebat. Ia mengenali suara itu sebagai suara yang memanggilnya semalam. "Lari!" teriak Doni, menarik tangan Laras. Mereka berdua berlari, masuk ke dalam rumah, dan langsung mengunci pintu. Napas mereka terengah-engah, tetapi suara gamelan dan bisikan itu tidak terdengar lagi. "Kamu lihat itu?" tanya Doni dengan wajah pucat. Laras mengangguk, tetapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara ketukan di pintu depan. Ketok, ketok, ketok. Mereka saling berpandangan. Siapa yang mengetuk pintu di tengah malam begini? Dengan tangan gemetar, Doni berjalan perlahan menuju pintu dan mengintip melalui celah kecil. Namun, yang dilihatnya hanya kegelapan. Tidak ada siapa-siapa, bisiknya. Tetapi ketukan itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Ketok, ketok, ketok. Laras menahan napas, lalu berbisik dengan suara gemetar. "Jangan buka. Siapapun itu, jangan buka." Ketukan di pintu itu terus berlanjut, semakin keras dan memekakkan telinga. Laras dan Doni berdiri terpaku di tengah ruang tengah, saling bertukar pandangan penuh ketakutan.
Ketukan itu seolah-olah memanggil mereka, seperti ada sesuatu yang tidak sabar menunggu pintu dibuka. "Kita harus bangunin yang lain," bisik Laras akhirnya, suaranya gemetar. Doni mengangguk cepat. Mereka bergegas menuju kamar masing-masing anggota kelompok, membangunkan Raka, Citra, Bagas, dan Sinta. Dalam hitungan menit, mereka semua berkumpul di ruang tengah dengan wajah bingung dan tegang. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Raka. Berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun jelas ia merasa takut. "Ketukan itu, aku nggak tahu siapa yang melakukannya," jawab Doni. "Aku sudah intip, nggak ada siapa-siapa di luar." "Ini pasti cuma orang iseng," tukas Bagas sambil menahan rasa takutnya. "Kita di desa terpencil. Mungkin anak-anak desa yang mau ngerjain kita." "Kalau begitu kenapa suaranya aneh?" tanya Laras. Matanya menatap Bagas tajam. "Dan lagi, siapa yang mau jalan-jalan di hutan bambu tengah malam? Itu bukan suara manusia biasa." Diskusi mereka terhenti ketika ketukan itu mendadak berhenti. Rumah kembali sunyi, hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar samar. Namun, keheningan itu justru lebih menakutkan. "Aku akan lihat lagi," ujar Raka tiba-tiba. Ia berjalan perlahan menuju pintu depan, menyingkirkan tirai kecil di jendela untuk mengintip keluar. "Ada apakah?" tanya Sinta dengan suara kecil. Raka tidak langsung menjawab. Wajahnya tampak tegang saat ia terus mengamati sesuatu di luar. Akhirnya, ia berbisik, "Aku nggak tahu apa yang kulihat ini. Tapi ada sesuatu berdiri di bawah pohon besar di dekat hutan." Mendengar itu, semua langsung mendekat ke jendela, berebut untuk melihat apa yang dimaksud Raka. Di bawah cahaya bulan yang redup, mereka melihat sosok tinggi berwarna hitam berdiri diam di kejauhan. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, seperti patung. "Ya Tuhan," desis Citra, menutupi mulutnya dengan tangan. "Masih bisa jadi orang iseng," gumam Bagas, meskipun suaranya terdengar tidak yakin. "Apapun itu, kita nggak boleh keluar," tegas Laras. "Tutup semua pintu dan jendela. Pastikan kita aman di dalam." Semua setuju tanpa banyak bicara. Mereka segera memastikan setiap pintu dan jendela terkunci rapat. Setelah itu, mereka berkumpul di ruang tengah, duduk melingkar dengan ketegangan yang terasa menggantung di udara. "Ini nggak masuk akal," kata Citra akhirnya. "Baru 2 malam di sini dan sudah ada kejadian seperti ini. Kita harus bicara sama Pak Surya besok." "Aku setuju," kata Laras. "Ada sesuatu yang nggak mereka ceritakan tentang desa ini." Semua petunjuk mengarah ke hutan bambu itu. Raka mengangguk. "Oke, besok kita selesaikan ini. Untuk malam ini, kita harus tetap tenang. Jangan keluar, apapun yang terjadi." Pagi tiba, tapi matahari yang biasanya membawa kehangatan terasa tidak mampu mengusir suasana mencekam yang melingkupi rumah itu. Setelah bersiap, kelompok itu langsung menuju balai desa untuk menemui Pak Surya. Pak Surya menyambut mereka dengan senyuman ramah seperti biasa, tetapi kali ini senyum itu terasa tidak tulus. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya setelah mereka duduk di ruang tamu balai desa. Raka mengambil napas panjang sebelum mulai berbicara. "Pak, ada yang aneh di desa ini. Kami mendengar suara-suara dan melihat sesuatu di dekat hutan bambu." Pak Surya diam sejenak, kemudian menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Saya sudah bilang kemarin, jangan keluar malam-malam. Desa ini memang berbeda." "Berbeda bagaimana, Pak?" tanya Doni. Nadanya terdengar kesal. "Kami perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pak Surya menghela napas berat. "Desa Karangsetra ini dijaga oleh sesuatu. Sebuah kekuatan yang lebih tua dari desa ini sendiri. Kami menyebutnya sebagai penunggu hutan." "Penunggu hutan?" ulang Laras, alisnya berkerut. Pak Surya mengangguk. "Hutan bambu itu bukan sekadar tempat biasa. Dulu,
leluhur kami membuat perjanjian dengan penghuni hutan itu. Mereka berjanji melindungi desa dari bahaya, asalkan kami menghormati batas-batas mereka. Itu sebabnya kami tidak pernah masuk ke hutan itu, apalagi malam hari. Kalau begitu, kenapa ada yang datang ke rumah kami semalam? Tanya Doni. Pak Surya tampak gelisah. Mungkin kalian sudah melanggar sesuatu tanpa sadar. Penunggu hutan tidak suka orang luar, apalagi yang bertindak sembarangan. Kami tidak melakukan apa-apa, kata Laras cepat. Tapi ada sesuatu yang memanggil namaku. Dan semalam, aku yakin itu bukan manusia. Pak Surya terdiam lama. Tatapannya kosong. Kalian harus lebih hati-hati. Jangan menyebut nama kalian keras-keras saat malam. Jangan menyebut nama penunggu itu. Dan yang paling penting, jangan pernah mendekati pohon besar di tengah hutan. Malam ketiga datang dengan ketegangan yang tidak berkurang. Laras dan kelompoknya memutuskan untuk berjaga secara bergantian. Ketika giliran Laras dan Bagas berjaga, suara itu datang lagi. Bukan ketukan, melainkan suara gamelan yang lirih seperti berasal dari dasar bumi. Apa kita harus periksa? Tanya Bagas dengan wajah pucat. Laras menggeleng. Pak Surya sudah bilang, kita nggak boleh keluar. Namun, suara itu semakin keras, seolah memanggil mereka untuk datang. Laras menahan napas ketika ia melihat bayangan tinggi yang sama dari malam sebelumnya, berdiri di dekat jendela ruang tengah. Bagas, dia ada di luar, bisiknya dengan gemetar. Bagas menoleh ke arah yang ditunjuk Laras. Wajahnya seketika memucat ketika ia melihat sosok itu melayang mendekat. Tanpa kaki, tubuhnya seperti menyatu dengan bayangan malam. Sebelum mereka sempat bergerak, sosok itu menghantam jendela dengan keras. Suara kaca bergetar membuat semua orang terbangun dengan panik. Ada apa? Teriak Raka. Namun, sebelum Laras bisa menjawab, suara itu terdengar jelas di seluruh rumah. Keluar, rumah itu serasa bergetar oleh suara berat yang bergema di dalam dinding. Keluar. Suara itu tidak terdengar seperti manusia, melainkan seperti angin yang berdesir di antara pepohonan, tapi memiliki nada ancaman yang jelas. Semua orang di dalam rumah membeku, kecuali Laras yang gemetar hebat sambil memegang lengan Bagas. Kita nggak boleh buka pintu. Jangan dengarkan dia. Laras setengah berteriak. Kita nggak bisa terus begini. Balas Bagas mencoba menenangkan dirinya meskipun wajahnya juga memucat. Ketukan keras kembali terdengar. Kali ini disertai dengan suara gesekan seperti kuku yang mencakar-cakar dinding kayu rumah. Gesekan itu semakin lama semakin keras, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kita harus panggil Pak Surya, kata Raka. Berusaha tetap tenang, meskipun keringat dingin membasahi dahinya. Keluar? Dengan kondisi seperti ini? Gila kamu kah? Balas Doni. Namun, sebelum ada yang bisa mengambil keputusan, suara gemelan kembali terdengar, jauh lebih keras dari sebelumnya. Bersamaan dengan itu, kaca jendela di ruang tengah tiba-tiba retak dengan suara keras. Semua orang menjerit, dan tanpa aba-aba, Raka berlari mengambil ponselnya untuk mencoba menghubungi Pak Surya. Namun, seperti dugaan mereka, tidak ada sinyal. Pak Surya pasti tahu apa yang terjadi. Kita harus ke balai desa, kata Raka, mencoba memimpin. Apa kamu gila? Tanya Sinta dengan air mata mengalir di pipinya. Kita bahkan nggak tahu apa yang ada di luar. Kita nggak bisa cuma diam di sini. Rumah ini sudah nggak aman, Raka bersikeras. Setelah debat singkat, mereka akhirnya memutuskan untuk keluar bersama-sama. Dengan membawa beberapa senter dan benda seadanya untuk berjaga-jaga, mereka membuka pintu rumah perlahan. Angin dingin malam langsung menerpa wajah mereka, membawa bau busuk yang membuat perut mual. Laras memimpin kelompok itu, meskipun tangannya terus gemetar memegang senter. Di kejauhan, hutan bambu tampak lebih gelap dari biasanya, seperti menyembunyikan sesuatu
yang siap menerkam kapan saja. Kita jangan mendekati hutan, bisik Laras, mengingatkan yang lain. Namun langkah mereka terhenti ketika mereka melihat jejak besar di tanah. Jejak itu seperti bekas telapak kaki, tapi ukurannya jauh lebih besar dari manusia. Jejak itu mengarah langsung ke hutan bambu. "Ini apa?" tanya Citra dengan suara tercekat. "Penunggu hutan," jawab Laras lirih. Mereka terdiam, tidak berani melangkah lebih jauh. Namun, suara gemelan itu kembali terdengar. Kali ini seperti berasal dari dalam kepala mereka sendiri. "Aku nggak tahan!" teriak Doni, mulai kehilangan kontrol. Ia berlari ke arah yang salah, menuju hutan bambu. "Doni, jangan!" teriak Laras. Tetapi Doni sudah menghilang di balik gelapnya hutan. Tanpa berpikir panjang, Raka dan Bagas mengejarnya. Laras, Sinta, dan Citra hanya bisa saling menatap dengan panik sebelum akhirnya memutuskan mengikuti mereka. Ketika mereka masuk ke hutan bambu, udara terasa jauh lebih dingin, seperti menembus hingga ke tulang. Di sekitar mereka, bayangan hitam bergerak-gerak di antara batang bambu. Tetapi, setiap kali mereka mencoba fokus, bayangan itu lenyap. "Doni! Doni, kamu di mana?" teriak Raka. Suaranya menggema di tengah keheningan. Namun, tidak ada jawaban. Ketika mereka terus melangkah lebih dalam, akhirnya mereka tiba di sebuah area terbuka. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah pohon besar yang batangnya tampak sangat tua, dipenuhi lumut dan akar yang menjalar seperti urat nadi. Di bawah pohon itu, mereka melihat Doni berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya diam tanpa bergerak. "Doni!" teriak Raka lagi, kali ini mendekatinya. Namun, saat mereka semakin dekat, mereka menyadari sesuatu yang tidak wajar. Di tanah di depan Doni, ada bekas lingkaran besar yang terbuat dari susunan batu dan bunga layu. Di tengah lingkaran itu terdapat sesajen yang masih baru, lengkap dengan dupa yang masih mengepul. "Doni, keluar dari sana!" kata Raka dengan nada panik. Namun, Doni tidak merespons. Laras mencoba mendekat, tapi tiba-tiba angin kencang berputar di sekitar mereka. Dedaunan bambu bergemerisik keras, dan suara gamelan kembali terdengar. Kali ini disertai dengan suara tawa rendah yang menyeramkan. Laras membeku. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan besar bergerak di balik pohon, melingkar seperti ular raksasa. Ketika ia menoleh, matanya langsung bertemu dengan mata merah menyala milik sosok tinggi yang tadi malam mereka lihat. Sosok itu akhirnya menunjukkan wujudnya. Ia lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dengan tubuh hitam legam seperti bayangan, dan rambut panjang kusut yang melayang-layang seperti asap. "Keluar!" Suara itu terdengar lagi. Kali ini jauh lebih dekat. Doni tiba-tiba berbalik. Wajahnya kosong, dan matanya melotot seperti orang yang sedang kesurupan. Ia menunjuk ke arah pohon besar itu, dan berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Dia tidak ingin kalian di sini. Pergi, sebelum terlambat." "Doni, sadarlah!" teriak Bagas sambil mengguncang bahunya. Tetapi Doni hanya menatap mereka dengan senyum lebar yang menyeramkan. Tiba-tiba, tubuh Doni terangkat ke udara, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia melayang beberapa meter di atas tanah sebelum akhirnya terlempar keras ke sisi lain lingkaran batu. "Lari!" teriak Raka. Mereka semua berlari tanpa melihat ke belakang, meninggalkan Doni yang tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Suara gamelan dan tawa menyeramkan terus menggema di hutan, tetapi mereka tidak peduli. Yang mereka tahu, mereka harus keluar dari tempat itu secepat mungkin. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah, tubuh mereka gemetar dan napas mereka terengah-engah. Sinta langsung menangis terisak, sementara Laras hanya bisa terduduk lemas. "Kita nggak bisa tinggal di sini lagi," kata Bagas dengan suara parau. "Tempat ini berbahaya." Raka mengangguk
Wajahnya penuh rasa bersalah. Besok pagi kita pergi. Kita bawa Doni ke rumah sakit dan melapor ke kampus. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan keras. Di sana berdiri Pak Surya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kalian melanggar perjanjian desa," katanya dengan nada tajam. "Kalian masuk ke wilayah yang seharusnya tidak boleh kalian dekati." "Kami tidak tahu," jawab Laras dengan nada hampir menangis. "Kami hanya mencoba menyelamatkan teman kami." Pak Surya menggeleng. "Penunggu itu tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." Suasana di dalam rumah terasa lebih dingin daripada biasanya. Udara berat seperti dipenuhi sesuatu yang tak kasat mata, menyelimuti tubuh Laras dan teman-temannya yang masih gemetar. Kehadiran Pak Surya hanya menambah ketegangan. Wajahnya yang biasanya ramah kini dipenuhi gurat kekhawatiran mendalam. "Apa yang kalian lihat di sana?" tanya Pak Surya dengan nada rendah, hampir seperti bisikan. Laras yang masih memeluk lututnya di sudut ruangan hanya mampu menggeleng. "Dia besar, Pak. Dan Doni? Dia seperti kerasukan sesuatu." Pak Surya menarik napas dalam. "Kalian tidak seharusnya pergi ke hutan bambu, apalagi mendekati pohon besar itu." "Kami nggak punya pilihan, Pak," sela Raka dengan suara keras. "Doni lari ke sana, dan kami hanya mencoba menyelamatkannya." Pak Surya menatap mereka lama sebelum akhirnya berjalan mendekat. Pohon besar itu bukan pohon biasa. Itu pusat dari kekuatan penunggu hutan. Lingkaran batu yang kalian lihat adalah tempat mereka melakukan perjanjian dulu. Sesajen di sana adalah cara kami menjaga hubungan baik dengan mereka. "Kami nggak bermaksud mengganggu," kata Bagas lirih. "Tapi kalian sudah melakukannya," balas Pak Surya tajam. "Penunggu itu bukan makhluk yang mudah memaafkan. Sekarang kalian semua ada dalam bahaya." "Jadi, apa yang harus kami lakukan?" tanya Laras. Suaranya hampir tak terdengar. Pak Surya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan, "Ada satu cara, tapi ini tidak mudah, dan kalian harus siap menghadapi konsekuensinya." Malam itu, Pak Surya membawa mereka kembali ke hutan bambu, meskipun mereka semua merasa enggan. Doni yang masih pingsan dibawa dengan tandu darurat oleh beberapa pemuda desa yang tampak tegang. Angin malam terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan suara gemelan yang samar terdengar lagi membuat nyali mereka ciut. "Kenapa kita harus kembali ke sini?" tanya Sinta dengan nada gemetar. "Kita harus mengembalikan harmoni," jawab Pak Surya. "Kalian sudah melanggar wilayah mereka. Satu-satunya cara untuk menghentikan amarah mereka adalah dengan memohon maaf di hadapan pohon besar itu." "Memohon maaf?" ulang Raka. "Tak percaya. Apa itu cukup untuk menghentikan mereka?" Pak Surya berhenti melangkah dan menatap Raka dengan tajam. "Kalian tidak punya pilihan lain. Kalau kalian tidak melakukannya, penunggu hutan akan terus menghantui kalian, bahkan setelah kalian pergi dari desa ini." Raka akhirnya mengangguk, meskipun jelas ia masih ragu. Ketika mereka tiba di pohon besar, suasana terasa jauh lebih menakutkan dibandingkan sebelumnya. Lingkaran batu itu tampak lebih terang, seolah bercahaya dalam kegelapan. Udara di sekitar mereka dipenuhi dengan bau dupa yang menyengat, meskipun tidak ada siapapun yang menyalakannya. Pak Surya mengatur mereka untuk berdiri melingkar di sekitar lingkaran batu. "Ikuti apa yang saya katakan, jangan ada yang melenceng." Ia mulai melantunkan doa dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Suaranya terdengar lirih pada awalnya, tetapi semakin lama semakin lantang. Angin mulai berputar di sekitar mereka, membawa suara gemelan yang kini terdengar lebih keras dan nyata. Tiba-tiba, tubuh Doni yang terbaring di tanah bergerak. Matanya terbuka, tetapi hanya putih yang terlihat. Ia bangkit dengan gerakan kaku dan berdiri di tengah lingkaran batu.
"Doni!" teriak Laras, mencoba mendekat, tetapi Pak Surya menahannya. "Jangan, dia sudah berada di bawah kendali mereka," ujar Pak Surya dengan nada tegas. Doni mulai berbicara, tetapi suaranya tidak lagi miliknya. Itu suara berat yang pernah mereka dengar sebelumnya. "Kalian telah melanggar batas. Kalian membawa kegaduhan ke tempat yang seharusnya tenang." "Kami minta maaf," teriak Raka, mencoba melawan rasa takutnya. "Kami tidak tahu apa yang kami lakukan salah." Mata Doni yang kosong menatap mereka satu persatu. "Maaf tidak cukup, ada yang harus membayar." Semua langsung terdiam. Laras merasa jantungnya berdegup kencang, seperti akan meledak. "Apa? Maksudnya harus membayar?" tanya Citra dengan suara gemetar. Pak Surya tampak ragu, tetapi akhirnya berkata, "Penunggu hutan selalu meminta pengorbanan untuk mengembalikan keseimbangan." "Pengorbanan?" ulang Bagas dengan nada hampir marah. "Apa maksudnya kami harus menyerahkan nyawa?" "Tidak harus nyawa," jawab Pak Surya cepat. "Tapi sesuatu yang sangat berharga bagi kalian." Sosok Doni tertawa kecil. Suaranya menggema di seluruh hutan. "Pilih, salah satu dari kalian, atau aku akan mengambil semuanya." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam mereka semua. Laras merasakan tubuhnya melemas, sementara Sinta mulai menangis terseduh-seduh. "Apa maksudnya? Apa kita harus menyerahkan Doni?" tanya Citra panik. Pak Surya tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seperti menghindari pertanyaan itu. "Tidak," kata Raka tiba-tiba. "Aku akan melakukannya." Semua menoleh padanya dengan kaget. "Apa yang kamu maksud, Kak?" tanya Laras. "Aku yang membawa kita ke sini," ujar Raka dengan tegas. "Kalau ada yang harus membayar, biar aku saja." "Tidak," Laras menarik lengan Raka. "Kita akan cari cara lain." Namun, sebelum ada yang bisa mencegahnya, Raka melangkah ke dalam lingkaran batu. Ia berdiri di depan Doni yang masih dikuasai oleh penunggu hutan. "Kalau aku menyerahkan sesuatu yang penting bagiku, kalian harus melepas teman-temanku," kata Raka dengan nada tegas. Sosok Doni tertawa lagi. "Apa yang bisa kau berikan, manusia kecil?" Raka terdiam sejenak, kemudian menjawab, "Aku menyerahkan kebebasanku. Ambil aku, tapi biarkan mereka pergi." "Raka, jangan!" teriak Laras, tetapi semuanya sudah terlambat. Angin tiba-tiba berhenti, dan suasana menjadi hening. Sosok Doni perlahan terjatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Tetapi Raka tetap berdiri di tengah lingkaran. Matanya mulai memancarkan cahaya merah yang sama seperti mata penunggu hutan. "Kesepakatan telah dibuat," ujar Raka, tetapi itu bukan lagi suaranya. Laras mencoba mendekatinya, tetapi angin kencang kembali berhembus, mendorong mereka semua mundur. Dalam sekejap, Raka menghilang bersama cahaya yang keluar dari lingkaran batu itu. Keesokan harinya, Laras dan teman-temannya kembali ke kota dengan perasaan kosong. Doni telah sadar, tetapi ia tidak ingat apapun tentang malam itu. Namun, bagi Laras, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Ia tahu, di suatu tempat di dalam hutan bambu itu, Raka kini menjadi bagian dari dunia yang tidak pernah mereka pahami sepenuhnya. Tamat.